Hello chess lovers, selamat datang di channel Catur dan Secangkir Kopi. Mari menikmati secangkir kopi susu sambil menyaksikan jebakan catur yang sangat menarik untuk dimainkan. Jebakan ini diberi nama jebakan Stafford Gambit. Jebakan ini termasuk salah satu jebakan yang paling komplit karena berlaku untuk berbagai kemungkinan jawaban langkah lawan. Ya, namanya juga jebakan ya chasers. Jika berhasil, ya cukur. Jika tidak, ya kita rebonding. Mari kita menyeruput kopi susunya. Oke chasers, kita langsungkan saja. Jebakan ini dimulai dari 3 langkah pembukaan awal, yaitu putih E4, hitam E5, kuda F3 mengancam pion E5, kuda ke F6 balas mengancam pion E4 putih. Kedatangan kuda ke F6 menimbulkan kesan bahwa hitam ingin memakan pion E4 putih. Jadi karena putih yang masih memegang tempo permainan, maka adalah umum kuda makan pion. Hitam lanjut kuda ke C6 mengadu kuda. Putih memakan kuda untuk merusak formasi pion hitam. Dan welcome to the Stafford Gambit trap. Selanjutnya hitam balas memakan kuda dengan pion, membuka file untuk gajah file putih dan file menteri. Bagi lawan yang tidak paham jebakan ini, maka mari kita mengerjai dia. Ada beberapa kemungkinan balasan putih beserta variasinya. Jika putih lanjut dengan pion ke D3 menjaga pion dari ancaman kuda, sekaligus membuka file gajah, maka hitam melanjutkan dengan gajah ke C5 membidik pion lemah F2. Menarik bagi putih lanjut dengan gajah ke G5 memaku kuda menguntit menteri. Maka hitam bisa pura-pura bego dengan kuda memakan pion sambil mengancam gajah dengan menteri. Salah, menteri yang diancam gajah. Dan jika gajah memakan menteri, maka gajah makan pion F2 C. Raja hanya bisa menghindar ke E2 dan gajah ke G4 checkmate. Misalkan putih pintaran dikit bisa mencium bau-bau jebakan karena terlalu konyol jika hitam kasih menteri dan putih memilih memakan kuda yang posisinya sangat strategis sambil melepaskan gajah dari ancaman kuda. Putih jangan tersenyum dulu karena tetap saja gajah makan pion F2 C. Pilihan raja hanya 2. Jika raja ke E2, gajah ke G4 C. Menteri lepas jabatan. Jika raja makan gajah, maka jelas menteri putih berangkat. Atau sob, kita kembali sedikit ke belakang. Jika menteri ke E2 memaku kuda sambil melepaskan diri dari ancaman sesama menteri, maka menteri hitam yang memakan gajah. Putih tersenyum bangga karena merasa lolos dari jebakan dengan dapat impas menteri balas memakan kuda sambil cek. Raja menghindar. Putih bingung tidak memiliki langkah cek lanjutan. Besar kemungkinan putih lanjut dengan gajah menutup ke E2, menghindari ancaman segaris terhadap menteri dan raja, sekaligus membuka jalur rokade. Dan menteri cek melalui C1. Gajah wajib menutup dan putih sudah bisa melakukan acara perpisahan terhadap menterinya. Oke, sekarang jika pion maju ke E5 mengancam kuda, maka kuda menghindar ke E4, membidik pion F2. Berguna juga untuk memikat pion maju mengusir kuda. Salah satu langkah menarik bagi putih adalah mengancam kuda dengan pion ke D3 sambil membuka jalur gajah. Dan tetap saja hitam gajah ke C5 menambah ancaman terhadap pion lemah F2. Pion tergoda memakan kuda, yes. Maka hitam lagi gajah makan pion F2. Raja makan gajah dan putih say goodbye kepada menterinya. Jika raja ke E2, kamu sudah tahu gajah ke G4. Lagi-lagi menteri yang kena tackle sob. Kui kita mundur sedikit ke posisi ini. Jika seandainya gajah menutup melindungi pion F2, putih hanya bisa tersenyum sebentar dan gajah makan gajah pion balas memakan. Menteri ke H4 C.
Jika raja ke E2, ya checkmate lah. Jadi pion menutup ke G3, maka kuda makan pion, mengancam benteng untuk discover check. Pion makan kuda, benteng out. Maaf ya benteng. Seruput kopinya lagi sob. Jika pion maju mengancam kuda, maka seperti biasa kuda ke-4. Jika pion putih cuek pada kuda, dengan pion ke D4 menyokong pion E5, maka hitam gak perlu kesal karena dicueki. Kali ini gajah tidak mungkin lagi ke C5, maka peranan gajah digantikan oleh menteri ke H4. Tetap targetnya adalah petak F2. Yang paling latahan bagi putih ya pion G3, menutup ancaman terhadap pion F2. Maka kuda makan pion G3. Oh tidak, kembali putih kena jebakan. Jika pion H memakan kuda, maka selamat jalan benteng. Jika pion F yang memakan kuda, sama saja, dada benteng, kami akan merindukanmu. Jika seandainya menteri maju menjaga, nah ini dia solusi bagi putih. Dengan pilihan terbaik selanjutnya bagi putih adalah melakukan rokade panjang. Seruput kopi lagi dulu sob. Jika putih lanjut dengan kuda ke C3 menjaga pion, maka gitu-gitu saja target tetap sama, pion lemah F2. Jadi gajah ke C5, hitam pion ke D3 biar kompak dengan pion E4. Jika pion E4 sudah dijaga kuda, sekarang bedanya kuda mengancam pion F2 melalui petak G4. Karena jika tetap melalui petak E4, jelas kuda hitam akan mati konyol, dimakan sesama kuda. Harus diingat perbedaannya, tujuan hitam mengancam melalui E4 adalah supaya pion D memakan umpan, sehingga pion penutup file menteri terbuka ya sob. Kita lanjut. Langkah terbaik putih adalah gajah ke E3, menjadi gajah yang baik melindungi pion F2. Menteri ke H5 tidak relevan lagi, karena kuda tidak bisa lagi memakan pion ancaman G3. Maka kuda makan gajah, pion balas memakan, dan gajah balas memakan. Kondisi yang membuat putih gerah tidak bisa rokade. Hasil yang lumayan lah. Pion ke D3, gajah ke C5. Sedikit berbeda dengan nomor 4 di mana sebelum gajah, kuda dulu yang diaktifkan. Jika gajah langsung menutup ke E3, maka gajah makan gajah. Biar balik modal pion makan gajah. Kuda ke G4 mengancam pion E3. Raja tidak perlu turun tangan dulu karena masih ada menteri. Dan menteri ke G5. Putih memiliki dua pilihan menjaga pion E3. Jelek pakai banget raja yang langsung turun tangan. Menteri yang naik beradu dengan menteri demi membela pion E3. Maka menteri mutar ke C5. Toh juga raja harus turun tangan ke D2 menjaga pion. Dan putih gagal juga rokade. Putih lanjut dengan kuda ke C3, gajah ke C5. Jika putih lanjut dengan gajah ke C4, ikut-ikutan sama dengan gajah hitam. Gajah putih juga mengancam pion sayap raja. Ingat, jika pion E4 sudah dijaga kuda, maka kuda memilih jalur barat untuk mengancam pion F2. Putih membaca gelagat hitam sambil berbisik, ancamanmu terbaca bro. Simple saja kami rokade. Nah ini setelah putih rokade, maka cobaan bagi putih berikutnya akan datang, yaitu menteri ke H4 mengancam pion H2 dan F2. Kembali putih berseru, simple saja, pion ke H3 sambil mengancam kuda. Hitam melakukan langkah yang tak terduga oleh putih dengan kuda hitam memakan pion F2 mengancam menteri. Putih sempat syok namun bisa kembali tersenyum karena menteri bisa menghindar ke F3 sambil menjalankan rencananya melakukan serangan balik. Maka kena deh, langsung saja kuda memakan pion H3, double check, oleh kuda dan gajah. Benteng tidak cukup untuk menutup. Raja menghindar ke H1 atau H2. Dan kuda kembali cek ke F2, double check. Raja hanya bisa menghindar ke G1 dan checkmate lah. Dan putih sudah bisa mengambil tisu menyeka air matanya. Sob, coba kita pertimbangkan jika putih tidak langsung rokade.
Jika seandainya putih tidak rokade, namun memilih langsung saja menteri ke F3 bermaksud melakukan checkmate pada Raja Hitam, maka kuda ke E5 mengancam menteri sekaligus gajah dan sekaligus menjaga pion F2. Jika seandainya menteri berpindah tetap menjaga pion F2, maka juga hitam menteri ke H4 memasang pin pada pion F2. Jika putih lanjut dengan pion G3, maka menteri ke H3 bersiap untuk ancaman gajah terhadap menteri. Jika putih lanjut dengan D3 menopang gajah yang terancam oleh kuda, sehingga menteri bisa fokus mengawal pion F2, maka gajah ke G4 mengancam menteri. Menteri ke F1, kuda memakan gajah C4. Pion balas memakan, selanjutnya hitam melakukan rokade, naik posisi bagi hitam. Dan pertahanan putih sudah rapuh, sulit berkembang karena sulit untuk rokade. Jika pion ke D2, maka gajah ke C5. Pion ke H3 mencegah kuda dan benteng menyusup. Karena jalur benteng menuju ke 4 sudah dicegah pion, maka kuda makan pion E4 sudah tidak lagi relevan. Karena setelah kuda makan pion, pion balas memakan. Gajah makan pion F2. Raja sudah aman menghindar ke E2, tetap menjaga menteri. Gajah tidak bisa lagi mengancam raja sekaligus menteri. Maka urutan langkah hitam sedikit berbeda. Gajah langsung makan pion F2. Raja makan gajah, kuda makan pion E4. Putih tidak bisa memakan. Jika raja ke G1, maka menteri ke D4. Seri langkah berulang. Jika raja menghindar ke H2, maka menteri ke E5. Cek, raja kembali ke G1 dan menteri kembali ke D4 berimbang. Jika raja menghindar ke H2 atau kembali ke G1, maka menteri cek, raja ke H2 dan checkmate. Serbu. Kali ini kita akan mengerjai lawan yang tipe cepat mendikte arah permainan sehingga melakukan pencegahan. Jika kuda menjaga pion, maka tentu tetap gajah ke C5 mengancam F2. Ada juga lawan yang seperti sudah tahu rencana kita lanjut dengan gajah ke E2 mencegah kuda maju ke G4 sambil persiapan rokade. Maka jika jalan kuda mengancam pion F2 sudah dikunci dari barat dan timur, maka peluru cadangan disiapkan yaitu pion ke H5. Nanti ke depan akan kita lihat peranan pion ini, yang salah satunya adalah loncatan kuda ke G4. Daripada terlebih dahulu memajukan pion ke D3 mengaktifkan gajah, putih paranoid pada kuda dan tidak melihat potensi ancaman menteri ke D4 dan memajukan pion H3, meredam laju kuda. Padahal petak G4 sudah dijaga oleh gajah. Maka menteri ke D4, ancaman checkmate di petak F2, dan memaksa putih untuk rokade. Lagi-lagi targetnya adalah pion F2. Selanjutnya putih ngapain lagi kalau bukan rokade? Maka jebakan sudah terpasang sukses. Kuda ke G4 menambah ancaman terhadap pion F2. Menteri ke E1 adalah lebih baik, namun putih emosian dan memakan kuda yang nampaknya gurih. Pion balas memakan membuka jalur benteng. Rencana hitam selanjutnya adalah menteri ke E5 persiapan checkmate ke H2. Putih tahu rencana hitam dan memblokir jalur menteri dengan pion G3, sekaligus mencegah pion maju ke G3 ikut-ikutan menekan pion F2. Namun menteri tetap saja bandel mengancam ke E5, bermaksud melakukan checkmate pada raja. Apa yang dilakukan hitam ya raja ke G2 menghindar dari pinan gajah sambil menjaga pion G3. Putih sepertinya sudah aman, namun ternyata enggak juga. Gajah makan pion F2. Di sini putih memiliki pilihan raja atau benteng memakan gajah. Jika raja yang memakan, benteng C ke H2. Raja terpaksa ke E3. Menteri makan pion G3, C. Raja hanya bisa ke D4. Gajah ke E6. Hitam bakar rokade, cek, dan putih sudah amburadul. Atau jika benteng yang makan gajah, so mungkin sudah bisa menebak menteri ke H5. Benteng harus ngasih space bagi raja. Menteri cek, raja hanya bisa ke F1. Menteri makan pion, persiapan benteng cek.
di mana putih akan kehilangan menterinya. Gajah tidak bisa mencegah karena pion dari tadi terus menghalang-halangi pergerakan putih. Putih hanya bisa kesal dan berseru dasar pion. Jika seandainya gajah makan pion keempat, maka menteri tetap ke E5. Gajah ke H3 memblokir jalur benteng. Maka gajah makan gajah, pion balas memakan, benteng makan pion, dan putih bakal checkmate. Jika pion ke D3, kompakan dengan pion E4, gajah ke C5. Gajah ke E2 mencegah kuda sambil persiapan rokade. Maka sama seperti tadi, kita coba pion ke H5, batu loncatan bagi kuda. Berbeda dengan jawaban putih di nomor 7, di mana putih terlebih dahulu memajukan pion ke H2 mencegah kuda maju. Di sini hitam berharap-harap gemas. Semoga putih tidak paham bahwa langkah terbaik putih selanjutnya adalah pion C3 untuk selanjutnya memblokir ancaman benteng dan persiapan penguasaan lapangan dengan pion ke E5. Dan putih langsung rokade, yes! Maka kuda bisa langsung ke G4 tanpa harus menteri ke D4 terlebih dahulu. Lagi putih latah bukannya langsung meredam ancaman hitam dengan gajah makan kuda, dan kasih angin bagi hitam dengan memajukan pion ke H3 bermaksud mengusir kuda liar. Yup, karena putih juga sudah rokade, maka menteri langsung saja membidik petak H2 sambil mengumpan kuda. Menteri akan berkolaborasi dengan benteng. Jika pion ke G3 memblokir jalur menteri, maka menteri makan pion putih bakal checkmate. Lagi putih gagal paham langkah terbaik pion ke E5 dan makan kuda yang nampaknya gurih. Pion balas memakan, maka putih bakal checkmate diiringi lagu Ku Menangis. Oke chess lovers, itulah berbagai jebakan yang dapat dilakukan untuk tipe pembukaan Stafford Gambit yang akan bisa dipraktekkan di kedai kopi atau di dunia online. Chess lovers, jangan lupa menekan tombol subscribe ya, untuk menyemangati saya membuat ulasan catur menarik lainnya. Untuk kritik dan saran, silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih.